Kebetulan mereka kan dia pinjam perusahaan saya juga. Terus dari pas masuk uang muka, terus langsung diarahkan sama mereka store ke rekening pribadi mereka. Salah satu yang terduga. Ya. Gitu juga sama perusahaan yang lain, diarahkan ke rekening pribadi. Pemirsa NTB 1, saya berkesempatan bertemu dengan salah seorang saksi penting, bahkan mungkin saya sebut sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus di Kota Bima yang berkaitan dengan pemeriksaan banyak kontraktor. Hari ini saya bertemu langsung dengan saksi kunci yang dimaksud, yang akan membeberkan apa dan bagaimana proses dugaan tindak pidana pencucian uang, lebih khusus terkait dengan dugaan gratifikasi oknum pejabat di Kota Bima. Saya sebut saja sebagai Tuan X. Selamat siang, Tuan X. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah hadir di bertemu dengan kami di tim NTB 1. Mungkin pertanyaan pertamanya, Anda disebut-sebut sebagai seorang saksi kunci atau saksi penting dalam kasus ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya peran Anda sehingga orang-orang menyebut Anda itu sebagai saksi penting gitu. Oh ya Pak, kebetulan saat itu kan saya ikut terlibat dalam semua proyek mereka. Ambil bagian dalam proyek itu? Yang Pak, ambil bagian. Jadi semua paket mereka saya tahu semua. Terus aliran dana juga yang dari perusahaan terus ke store ke rekening pribadi mereka. Dan juga ada juga ke perusahaan mereka juga. Kalau nggak salah dalam catatan kami itu proyek sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Apakah sesuai dengan yang Anda ceritakan tadi? Iya Pak. Sesuai ya? Iya Pak. Tapi yang ini kan saya kan yang 2019. Untuk yang 2019? 2019 ya. Ya, dalam catatan kami 2019 itulah terkait proyek rehab rekon bencana banjir. Iya Pak, ada juga yang APBD murni. APBD murni di tahun yang sama? Ya, tahun yang sama. Ya. Anda bisa memperkirakan berapa nilainya pada saat itu? Kalau proyek mereka yang dikerjakan sama mereka sendiri kan 15 paket sekitar ya 20 miliar lebih. Itu kebanyakan mereka sendiri yang kerjakan. Dia meminjamkan perusahaan. Nah, ada yang perusahaan dari Lombok, ada yang perusahaan lokal Bima. Terus dari penawaran sampai pelaksanaan sudah diatur semua. Oke. Proses itu diatur ya dari diatur. Awal penawaran sampai dengan ini? Ya dari penawaran, karena di sana kan di Kota Bima kan ada jasa juga. Terus nanti kan dari pihak pengawasnya, pihak dinasnya, nanti kan kasih RAB bocoran. Nanti dibuatlah sama jasa penawaran itu. Terus nanti kan yang panitia tenornya kan orang mereka juga. Oke. Nah itu proses penawaran sampai dan pelaksanaan. Nah saya ingin bicara terkait dengan uangnya. Ya. Berarti kan kalau berkaitan gratifikasi berarti ada uang yang mengalir di situ. Ya, nah bagaimana Anda bisa menceritakan proses mengalirnya uang itu dan kisaran berapa sampai dia disebut dengan dugaan gratifikasi ini gitu? Kebetulan mereka kan dia pinjam perusahaan saya juga. Terus dari pas masuk uang muka, terus langsung diarahkan sama mereka store ke rekening pribadi mereka. Salah satu yang terduga. Ya. Gitu juga sama perusahaan yang lain. Diarahkan ke rekening pribadi. Oke. Itu yang dimaksud rekening pribadi itu siapa? MM. Ya. Ini swasta atau pemerintah? Swasta. Kebetulan ini mereka, dia ini kan keluarga mereka juga. Keluarga dekat.
Nah kemudian dia menjadi dugaan gratifikasi, tentu kan larinya ke pejabat. Iya enggak. Apakah langsung dari MM atau dari orang lain sehingga menjadi dugaan gratifikasi? Langsung dari MM. Kebetulan saat itu kan karena proyeknya banyak yang molor pekerjaannya dari aliran dana proyek itu kan mereka kan buat kepentingan pribadi dulu. Ada yang buat beli emas, ada yang beli mobil, ada yang beli tanah. Jadi gara-gara buat kepentingan pribadi, jadi pekerjaannya molor. Oke. Ya bahkan saya dengar ini kalau nggak salah dalam record kami juga proyeknya yang 6 bulan, harusnya 6 bulan, tapi molor sampai 1 tahun. 1 tahun. Apakah itu bagian dari dampaknya? Iya, gara-gara itu. Karena awal mula kan 2019 kan mulai dari bulan 6 sampai bulan 12. Tapi gara-gara molor pekerjaannya kan tahun depannya 2020 baru bisa diselesaikan sama mereka. Oh, 1 tahun ya. 1 tahun. Oke. Ya. Nah, kami juga sudah panjang menulis rangkaian pemeriksaan juga di KPK. Saya juga mendengar Anda juga salah satu dari sekian banyak orang yang diperiksa oleh KPK. Apa benar itu? Iya Pak, benar. Benar ya. Oke. Nah, bisa cerita sedikit mungkin bagaimana alur pemeriksaannya pada saat itu? Apakah Anda memang sudah dilibatkan atau diperiksa sejak awal, sejak kasus ini mungkin tahapnya Puldata Pulbaket sampai dengan penyelidikan, sampai dengan pemeriksaan kemarin di BPKP? Apakah Anda ada di rangkaian pemeriksaan itu? Kalau itu kan 2 kali sih diperiksa sama mereka. Datang mereka tuh pas tahun 2020 bulan 8. 2020. Itu aja datang kita ketemuan di salah satu kafe di Kota Bima. Pertemuannya itu kan habis isya sampai jam 12. Dari situlah mereka interogasi saya, tanya-tanya saya aliran dananya kemana aja. Ya. Esok harinya mereka langsung turun ke lapangan, cek lokasi. Apakah kaitan dengan proyek yang Anda mereka kerjakan juga? Iya Pak. Saat itu kan 2 lokasi turun mereka dan mereka juga turun ke terduga juga. Dia minta titik koordinatnya. Saat itu seingat saya ada 7 rumah. Yang rumah relokasi korban banjir? Enggak, rumah yang terduga. Oh, oke, rumah terduga. Ya, sampai titik koordinatnya mereka minta. Sampai disuruh sama pintu pagarnya suruh foto. Terus lokasi rumahnya difoto semua. Oke. Sebegitu detailnya ya, tim waktu itu ya, tim penyidik KPK. Sampai saat itu juga kan mereka tetap komunikasi sama saya dari 2020, 2021 sampai 2022. Dan mereka minta suruh tetap update perkembangan yang ada di Kota Bima. Mulai dari tendernya, terus dinamika yang ada di Bima harus tetap diupdate saya. Oh, itu yang akhirnya membuat Anda ini menjadi saksi penting di situ ya. Apakah Anda juga pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK? Nggak pernah, cuma terakhir kemarin kan di BPKP. Oh, di BPKP. Nah, BPKP, saya juga memantau kemarin di BPKP itu ada informasi awal yang kami dapat 37 kontraktor. Iya Pak. Mungkin bahkan lebih Pak. dari yang kami dapat. Nah, khusus Anda sendiri itu bagaimana proses pemeriksaan? Karena yang saya dengar itu banyak sekali penyidik, bahkan ada 8 orang. Nah, apakah Anda juga diperiksa di tempat yang sama atau dipisahkan karena Anda dianggap saksi penting? Sebelum pemeriksaan di BPKP kan saya komunikasi sama mereka. Sebenarnya kan saya nggak mau di Kota Mataram, saya maunya di Jakarta. Tapi saat itu kan nggak disetujui sama pihak direktoratnya. Mau nggak mau saya datang ke Mataram. Terus dengan satu syarat, dengan syaratnya ruang saya harus terpisah. Terus keamanan saya harus dijaga. Nah, sementara yang di dalam itu seperti apa? Apakah ada dokumen-dokumen juga yang disita atau diambil oleh KPK yang Anda tahu? Ada Pak. Sampai mereka kan tanya nama-nama orang juga yang terkait dengan gratifikasi ini. Mereka tanya, kenal sama ini Pak? Kenal. Terus perannya apa? Ya kayak gini-gini. Itu nama pejabat maksudnya? Ya nama pejabat yang ikut terlibat. Jadi mereka tuh ada sekitar
15 orang ditanya di saya. 15 orang, dan itu Anda kenal semua orang? Kenal semua. Kebetulan yang dari 15 ini ada aliran dana juga ke mereka. Ada yang cek giro 500 juta atas nama PT RJK. Oke, ya kami sering mendengar itu nama RJK. Ada juga yang slip bank, itu hampir yang ke MM tuh hampir belasan miliar ke rekening MM. Ya. Karena kami dengar juga ada 16 dokumen, Ya. mungkin diklarifikasi jumlahnya 16 atau 26 waktu itu dokumen yang disita oleh KPK yang kaitan dengan transaksi keuangan, setoran maupun penarikan, bahkan ada juga rekening koran. Iya Pak. Apakah itu juga yang disita KPK yang Anda ketahui? Saat itu ya rekening pribadi, rekening perusahaan diminta sama mereka, terus slip bank sekitar saya bawa pun 16, sebenarnya ada lebih 16. Tapi yang sebagian kan di kendaraan mereka saya simpan. Ya, Itu intinya berkaitan dengan dugaan gratifikasi. gratifikasi Pak. Oke, baik. Nah, kemudian dalam rangkaian pemeriksaan ini tadi saya mendengar Anda langsung menceritakan itu dapat perlindungan langsung dari kepolisian, bahkan ada jenderal juga yang Iya Pak. yang memantau bahkan mengawal Anda. Iya Pak. Karena kami yakin proses pemeriksaan ini kan akan berlanjut juga di Jakarta. Iya Pak. Bahkan kami sudah mendapat konfirmasi itu. Adakah informasi Anda juga akan dipanggil di KPK dan seperti apa perlindungan terhadap Anda karena mengingat Anda juga sebagai saksi penting saat ini gitu? Kebetulan kemarin kan ada dari pihak LPSK konfirmasi ke saya. LPSK ya? Ya LPSK langsung. Terus suruh berangkat hari Senin. Langsung ke Jakarta, nanti dijemput sama mereka di bandara. Ya. Nanti alhamdulillah selama di Jakarta dilindungi sama LPSK. Mulai dari kebutuhan saya sampai tempat tinggalnya juga disediain sama mereka. Oke. Dan itu nanti akan menjalani pemeriksaan juga Ya. di KPK? Sambil nunggu surat pemanggilan lagi dalam minggu ini. Oke. Sudah ada bocoran kira-kira akan ada materi apa pemeriksaan di KPK nanti? Secara umum saja mungkin. Oh, kayaknya ini difrontir sama yang terduga. Iya. Saya dengar bocoran dari pihak penyidik, nanti kan ada pemanggilan 5 orang terduga. Yang terduga itu. Difrontir, ya. Terus dari pihak penyidik kan dia bilang nanti siap. Pas nanti persidangan, Bapak harus siap juga. Oke, ini pertanyaan mungkin agak pribadi. Iya, Pak. Secara psikologi, Anda sampai sejauh ini seperti apa? Apakah ada rasa khawatir atau ada sindrom tertentu, ada rasa tertekan atau bebas saja mungkin, rileks saja karena mungkin tujuan Anda untuk mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi mungkin? Kalau jujur ya Pak, kalau selama ini ya tertekan lah Pak. Iya, selama 3 tahun nggak balik rumah. Karena ya gesekan lah Pak. Karena Bapak tahu kan lah kota Bima gimana. Dan tapi secara umum sekarang bagaimana setelah kasus ini sudah bergeser ke KPK dan tentunya bebannya tidak di Anda lagi, berarti kan proses sekarang ada di KPK. Itu seperti apa perasaannya sekarang? Tapi sekarang kasusnya sudah berjalan, terus ini kan kasusnya sudah naik dari pihak dari Pulbaket naik ke bagian Direktorat Penindakan dan Eksekusi. Berarti sudah naik penyelidikan Ya, yang Anda tahu. penyelidikan. Ya? Oke. Berarti Anda tetap dapat report langsung ya dari penyidik? Ya langsung, tetap harus dikomunikasi. Semua HP saya disuruh jangan dimatiin. Nanti mereka yang pantau keberadaan saya. Bukan mereka juga minta tetap harus diupdate. Kalau ada apa-apa di lapangan langsung kabarin mereka. Oke. Baik, Tuan X, terima kasih sudah berkesempatan untuk berbagi dengan kami dengan atas proses yang sedang berjalan sekarang, baik itu penyelidikan yang sedang berlangsung di KPK. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga
apa yang Anda sampaikan ini ada manfaatnya terutama bagi publik, untuk kepentingan publik. Jika memang ini berkaitan dengan kerugian negara, maka pihak penegak hukum akan memproses sesuai dengan aturan berlaku. Terima kasih.